Salam Ibu dosen dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Karmelita Rambulubu dengan NIM 22190039 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek sektor publik. Esai yang pertama ada regulasi publik adalah peraturan yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh organisasi publik seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan yayasan. Regulasi publik merupakan instrumen pengaturan yang diterapkan dalam berbagai kegiatan organisasi publik seperti perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang, pelaporan keuangan, dan pertanggungjawaban publik. Yang kedua, tahapan dalam penyusunan regulasi publik. Yang pertama, regulasi perencanaan publik. Yang kedua, regulasi anggaran publik. Yang ketiga, regulasi tentang pelaksanaan realisasi anggaran. Yang keempat, regulasi pengadaan barang dan jasa publik. Yang kelima, regulasi laporan pertanggungjawaban publik. Yang berikut, pihak-pihak yang terkait dalam perencanaan regulasi publik adalah yang pertama, peneliti untuk menggali masalah yang akan diatur. Yang kedua, masyarakat yang bisa terlibat dalam penyusunan naskah akademik dan forum konsultasi. Yang ketiga, perguruan tinggi yang bisa bekerja sama dengan alat kelengkapan DPR dalam membuat UU. Organisasi masyarakat sipil yang bisa memberikan masukan perencanaan undang-undang. Yang berikut, judicial review adalah proses pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Judicial review juga dikenal sebagai uji materi. Judicial review bertujuan untuk menjaga proses demokrasi dan mekanisme check and balance. Kewenangan ini diberikan agar peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif atau eksekutif sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang berikut ada studi kasus yang pertama, yaitu pengaturan dan pengawasan di mana regulasi keuangan diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua, kebijakan anggaran. Regulasi keuangan membantu dalam merumuskan kebijakan anggaran yang efisien dan mengalokasikan sumber daya yang optimal. Yang ketiga, tanggung jawab pengelolaan. Undang-undang ini menekankan tanggung jawab setiap institusi dalam pengelolaan keuangan, termasuk keuangan yang jelas tentang penggunaan anggaran, dan efisiensi dengan adanya regulasi yang jelas, pengeluaran negara dapat lebih efisien dan potensi. Lalu, bagaimana regulasi keuangan harus disusun? Yang pertama ada analisis masalah, artinya harus ada identifikasi masalah. Yang kedua, keterlibatan stakeholder, artinya bahwa harus libatkan pihak-pihak lain. Yang ketiga, keterbukaan dan transparansi. Yang keempat, sistem pengawasan yang manual. Dan yang berikut ada esai ketiga. Yang kedua, yang pertama ada standar akuntansi publik yang ada di Indonesia adalah Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. SAK diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi dan Indonesia dan mengacu pada Standar Akuntansi Internasional. Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP, SAP ditetapkan sebagai peraturan pemerintah dan disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Yang ketiga, standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik, SAK etap atau standar yang digunakan untuk entitas yang tidak terikat pada akuntabilitas publik seperti UMKM. Yang berikut pernyataan standar akuntansi syariah atau PSK Syariah. Pedoman yang digunakan untuk lembaga-lembaga kebijakan syariah seperti Bank Syariah, Pegadaian Syariah, dan Badan Zakat. Standar akuntansi lainnya yang ada di Indonesia adalah Standar Profesional Akuntan Publik dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SPKN. Yang berikut tahapan dalam menyusun standar akuntansi keuangan SAK di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi isu. Yang kedua, konsultasi dengan Dewan Konsultatif.
yang standar akuntansi keuangan, yang ketiga riset terbatas, yang keempat pembahasan materi, yang kelima pengesahan dan publikasi draft exposure, yang kelima pelaksanaan public hearing, yang keenam pembahasan tanggapan publik, yang terakhir pengesahan SAK. Yang berikut standar nomenklatur adalah daftar perkiraan atau akun buku besar yang disusun secara sistematis untuk memudahkan berbagai hal seperti perencanaan, pelaksanaan, anggaran, pertanggungjawaban, pelaporan keuangan, pemeriksaan, dan pengawasan. Nomenklatur juga dikenal dengan istilah kode rekening. Yang berikut ruang lingkup standar akuntansi pemerintah adalah yang pertama akuntansi pemerintah pusat, yang kedua akuntansi pemerintah daerah yang meliputi akuntansi pemerintah provinsi dan akuntansi pemerintah kabupaten atau kota. Yang berikut kita masuk pada studi kasus 2. Yang pertama itu intisari dari artikel mengenai pemeriksaan BPK terhadap Lemenhas menunjukkan bahwa lembaga tersebut mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Ini berarti bahwa laporan keuangan Lemenhas dianggap transparan dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Hasil penilaian menghasilkan laporan keuangan yang baik di lembaga tersebut. Kita juga memberikan rekomendasi untuk menguatkan kinerja dan transparansi lebih lanjut. Yang berikut peran dan manfaat BPK. Yang pertama, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, kualitas laporan keuangan, pengukuran risiko keuangan, dan penguatan keputusan peningkatan semua. Esai ketiga yang pertama ada akuntansi publik penting dipelajari karena dapat memberikan berbagai manfaat seperti yang pertama meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah, yang kedua menyediakan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya, yang ketiga mengukur kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan, yang keempat memastikan legalitas transaksi yang sesuai dengan undang-undang, yang keenam membantu perencanaan operasi di masa depan, yang terakhir mengesankan finansial jangka panjang perusahaan, memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mengelola keuangan pribadi. Lanjut lanjut. Yang berikut menurut Mahsun DKK 2015, keunikan akuntan sektor publik dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, akuntansi yang diterapkan kurang seragam. Yang kedua, perumusan standar akuntansi mengadaptasi regulasi yang ada. Yang ketiga, akuntansi berbasis kas atau case basic accounting. Yang keempat, laporan keuangan dihasilkan sebagai media akuntabilitas publik. Yang berikut dua hal mengenai kesulitan dalam benchmark penerapan ukuran kinerja swasta ke sektor publik adalah yang pertama output bersifat kualitatif. Output berupa pelayanan publik biasanya bersifat kualitatif, intangible, dan indirect sehingga sulit untuk diukur. Yang kedua, tidak ada pembanding yang independen. Sektor publik tidak beroperasi berdasarkan market forecast sehingga tidak ada pembanding yang independen. Yang berikut dasar hukum organisasi sektor publik dan organisasi sektor swasta berbeda antara lain. Yang pertama, dasar hukum organisasi sektor publik non-pemerintahan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan. Undang-undang ini mendefinisikan yayasan sebagai badan hukum non-anggota yang didirikan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, atau kemanusiaan. Yang berikut dasar hukum organisasi sektor swasta. Dasar hukum akuntansi organisasi sektor swasta adalah pedoman standar akuntansi keuangan PSAK dan standar profesional akuntan publik atau SPAP. Yang berikut ini studi kasus 3 yang pertama. Yang menjadi persoalan dalam artikel ini adalah yang pertama, pengelolaan keuangan yang kurang efisien. BUMN mengalami inefisiensi dalam pengelolaan anggaran termasuk pemborosan dan kurangnya transparansi dalam penggunaan dana. Yang kedua, kinerja yang tidak optimal. BUMN memiliki kinerja yang kurang baik akibat manajemen yang kurang profesional dan tidak adanya kompetensi yang sehat.
utang yang tinggi, BUMN memiliki utang yang besar dan sulit dilunas mengganggu likuiditas dan operasi bisnis. Yang terakhir, kurangnya inovasi. BUMN tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan pasar, menyebabkan kehilangan daya saing. Yang kedua, di sisi lain, perusahaan swasta juga menghadapi masalah keuangan meskipun seringkali dalam konteks yang berbeda. Yang pertama, ketidakpastian ekonomi. Yang kedua, persaingan yang ketat. Yang ketiga, kualitas sumber daya manusia. Yang berikut esai keempat. Yang pertama ada kerangka konseptual akuntan sektor publik merumuskan konsep yang menjadi dasar penyusunan dan pelaksanaan siklus akuntansi sektor publik. Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai pedoman untuk mengembangkan standar akuntansi yang konsisten dan harmonis di berbagai unit pemerintah. Kerangka konseptual akuntan sektor publik mencakup yang pertama perencanaan publik, yang kedua penganggaran publik, yang ketiga realisasi anggaran publik, yang keempat, pengadaan barang dan jasa publik. Yang kelima, pelaporan sektor publik. Yang keenam, auditor sektor publik. Dan yang terakhir, pertanggungjawaban publik. Yang kedua, tujuan dari kerangka konseptual akuntan sektor publik meliputi yang pertama, panduan penyusunan laporan keuangan, menyediakan prinsip dan standar yang jelas untuk menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Kedua, mendukung pengambilan keputusan, memberikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan untuk mendukung pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas, mendorong akuntabilitas keuangan publik dengan memberikan laporan yang jelas mengenai penggunaan sumber daya publik. Yang berikut, asumsi adalah dasar-dasar yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan praktik akuntansi. Beberapa asumsi utama dalam akuntansi meliputi. Yang pertama, asumsi entitas menganggap bahwa entitas adalah terpisah dari pemiliknya sehingga laporan keuangan mencerminkan keadaan entitas itu sendiri. Yang kedua, asumsi kesinambungan mengasumsikan bahwa entitas akan terus beroperasi dan dalam jangka waktu yang tidak terbatas kecuali ada bukti sebaliknya. Yang ketiga, asumsi pengukuran akrual. Pendapatan dan biaya diakui pada saat terjadi saat kas diterima atau dibayarkan. Yang keempat, asumsi stabilitas mata uang mengasumsikan bahwa nilai mata uang yang tidak mengalami perubahan signifikan dalam periode laporan. Yang terakhir, asumsi-asumsi ini penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan dapat dipercaya dan memberikan gambaran yang akurat mengenai posisi keuangan dan kinerja suatu entitas. Yang berikut, kualitas perencanaan publik merujuk pada sejauh mana proses dan hasil perencanaan dalam konteks pemerintahan atau kebijakan publik mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan berorientasi pada pencapaian tujuan yang jelas. Beberapa faktor yang menentukan kualitas perencanaan publik antara lain, yang pertama partisipasi publik, yang kedua analisis data, yang ketiga koordinasi antar lembaga, yang keempat formalitas, yang kelima umpan balik. Yang berikut kita masuk pada studi kasus keempat yang terakhir. Yang pertama, fokus pembahasan dengan adanya transparansi dalam parpol memerankan bagaimana transparansi dapat membantu mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan partai. Keterbukaan informasi menyoroti perlunya partai politik untuk menyediakan akses yang mudah bagi masyarakat terhadap laporan keuangan negara. Yang terakhir, penerapan akuntansi dalam partai politik sangatlah perlu. Alasannya adalah akuntabilitas, transparansi, pengelolaan sumber daya, pencegahan korupsi, kepatuhan terhadap regulasi, dan analisis kinerja. Demikian presentasi saya. Salam dan terima kasih.